Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai yang sangat menarik antara Anatoly Karpov melawan Boris Spassky di ronde ke-9 pada Interpolis yang keempat di Tilburg, Nederland, tanggal 29 September 1980. Ya, di sini Karpov memulai dengan E4, dibalas Spassky dengan C5, Sicilian Defense. Kuda F3, D6, D4, pion kali D4. Kuda makan, bentuk Sisilia terbuka. Kuda F6, mengancam pion. Kuda C3, E6. Ya, mungkin di antara kawan-kawan ada yang ingat dengan posisi seperti ini. Betul, ini adalah posisi yang baru kita saksikan di partai yang saya bagikan kemarin antara Fischer dan Kasparov. Nah, lalu apa langkah Karpov di sini selanjutnya? Yap, seperti langkahnya Fischer, pion G4. Lalu bedanya Spassky tidak meresponnya dengan kuda C6 seperti video kemarin, tapi H6. Langkah akurat untuk mengontrol petak G5. Seterusnya H4, mendukung rencana serangan ke G5, kuda C6, benteng G1, tambahan dukungan serangan putih, D5, gajah B5, memimpin kuda, gajah D7, melepas pin, pion kali D5, kuda makan kuda, pion kali D5, gajah E3, gajah E7, menyiapkan rokade sekalian mengancam pion H4. Menteri D2 juga persiapan rokade panjang. Di sini Spassky tidak mengambil langkah aman seperti rokade, tapi makan pion H4 dengan gajah. Karpov rokade panjang, gajah F6. Putih kuda F5. Nah, sekarang Spassky harus menunda niatnya untuk rokade. Karena jika di sini hitam melakukan rokade, maka kuda kali H6, skak. Pion makan, G5, mengancam gajah dan menantang pion. Juga jangan lupa ancaman benteng di G1. Jika pion makan pion, gajah makan, gajah tidak boleh makan gajah, karena benteng kali G5, skak, di sini hitam pasti kalah. Kalau raja pindah ke H7, maka benteng H1. Pastinya skak mat. Atau misalnya di sini, hitam gajah F5, dengan maksud bertujuan menutup tekanan benteng di lajur G. Maka tetap saja gajah makan gajah, skak ster. Di sini pun tentu saja hitam akan kalah. Karena itu, ketika kuda ke F5, Spassky makan kuda tersebut dengan gajah, pion makan. Di sini pun hitam masih belum aman untuk rokade. Jadi hitam memilih A6, mengancam gajah. Gajah kali C6, skak. Pion makan, gajah C5, mencegah hitam untuk rokade. Benteng B8, B4, benteng B5, benteng H ke S1, skak, raja pindah ke D7, C4, mengancam benteng, juga pion yang sedang terpin. Melihat gelagat kurang bagus, Spassky mengambil inisiatif dengan benteng makan gajah. Untuk membuat tempo, pion makan, gajah G5, skak ster. F4, menutup serangan tersebut dan mengancam gajah. Spassky tidak memindahkan gajahnya tapi menteri F6. Pastinya putih tidak boleh makan gajah, karena menteri akan skak ke A1. Raja C2, menteri kali A2, skak.
Raja kembali ke C1. Di sini opsi terbaik bagi putih hanyalah imbang. Karena kedua langkah C3 dan D3 merupakan langkah yang buruk. Sebagai contoh, misalnya raja ke C3, menteri kali C4, skak, raja B2, benteng B8, skak, raja A1. Menteri B3 bermaksud skak ke A3, benteng B1, ster. Menteri A3, skak, menteri menutup skak, menteri C3, skak, juga mengancam benteng S1. Putih menutupnya dengan benteng. Menteri makan benteng, skak, benteng mundur menutup skak. Menteri kembali ke C3, skak, benteng B2 kembali menutup skak. Pion kali G5. Di sini putih kalah materi dan posisi. Atau misalnya di posisi ini raja ke D3, menteri kali C4, skak. Raja terpaksa ke E3. Pion kali G5 membuka jalan benteng H8, putih benteng H1, mengamankan lajur H dan menantang benteng hitam. Menteri F4, skak, raja kembali ke D3. Menteri E4, skak, juga mengancam benteng H1, raja C3. Benteng kali H1, benteng makan, menteri makan. Di sini pun putih kalah secara materi. Karena itu di sini Karpov tidak makan gajahnya Spassky, tapi pion kali D5. Sebuah langkah pengamanan untuk jalan kabur raja. Lalu Spassky menteri A1, skak, raja C2. Menteri kali A2, skak, raja kabur ke D3. Menteri makan menteri, benteng makan, gajah kali F4, mengancam benteng. Benteng A2, pion kali D5. Benteng kali A6. Ya, walaupun di sini Karpov kalah secara kuantitas, tapi untuk kualitas Karpov lebih unggul karena punya dua benteng yang harus benar-benar diwaspadai Spassky. Selanjutnya hitam H5, raja D4, H4, raja makan pion, benteng B8. Sebuah langkah antisipatif untuk memperlambat skakmat putih. Karena jika di posisi ini hitam tidak memilih langkah tersebut, tapi meneruskan pionnya ke H3, maka putih pion C6, skak, raja C7, benteng E7, skak, raja D8, mengancam benteng. Benteng kali F7, gajah B8. Sebuah langkah pencegahan dari putih. Benteng A8 mengancam gajah, raja C8, C7, ancaman skakmat benteng di B8, hitam di posisi ini menjadi serba salah. Kalau raja B7, pion kali B8, promosi perwira, skakmat. Atau di sini benteng D8, skak, pion makan, promosi menteri, skak, raja makan, benteng makan gajah, skakmat. Jadi di posisi ini hitam mencoba peruntukannya dengan benteng ke B8. Karpov F6, pion kali F6, benteng makan, gajah G3, benteng kali F7, skak, raja D8, benteng F8, skak. Di sini Boris Spassky menyerah. Karena kalau permainan dilanjutkan, raja D7, benteng F7, skak, raja terpaksa kembali ke D8. Benteng E6, benteng B5, raja ke C6, mengancam benteng,
sekalian mengontrol jalan kabur raja, dan skakmat benteng df8. Jadi untuk memperlambat skakmat, benteng makan pion, skak, raja makan, gajah c7, raja c6, raja c8, benteng kali c7, skak, raja d8, benteng d7, skak, raja c8, benteng e8, skakmat. Ya, jadi inilah salah satu partai antara Anatoly Karpov melawan Boris Spassky. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.